Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pastikan bahwa kita semua sehat hari ini. Mari kita akan sama-sama berdoa sebelum kita belajar dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau begitu baik dan mengasihi kami, Engkau memberkati kami. Pada saat ini kami mau belajar dengan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar pewahyuan-Mu memberikan pengertian kepada kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan kembali belajar dengan firman Tuhan. Ya. Yaitu firman Tuhan hari ini, yaitu pemberitaan Injil kepada roh-roh orang yang sudah mati. Ya, saya ambil dari kitab Suratan Petrus, 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-19 ya, dan 20. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan belajar dengan firman Tuhan. Mengapa berita Injil diberitakan kepada roh-roh yang sudah meninggal sejak zaman Nuh? Tetapi siapa yang bisa memberitakan Injil kepada orang-orang yang sudah mati? Sejarah Alkitab mencatat, tidak ada satu rasul, tidak ada satu nabi yang bisa memberitakan Injil kepada orang-orang yang sudah mati. Nah, lalu siapa yang memberitakan? Yang memberitakan adalah Yesus Kristus sendiri. Yaitu ketika dia sudah ada di dalam maut selama 3 hari. Ya, selama 3 hari Yesus ada di dalam maut. Apa yang dia kerjakan? Tidak lain, dia memberitakan Injil kepada orang-orang yang sudah mati sejak zaman Nuh. Lalu kira-kira apa yang diberitakan Bapak Ibu Saudara? Ya, kira-kira apa yang diberitakan? Saya mau beritahukan. Yang diberitakan yang ditulis oleh Paulus di dalam 1 Korintus pasal 15. Ayat yang ke-26, di sana dikatakan bahwa musuh yang terakhir adalah maut. Itulah yang dikalahkan. Itu sudah dikalahkan. Maut sudah dikalahkan oleh Yesus di atas kayu salib Gunung Golgota. Ketika dia berada di dalam alam maut selama 3 hari, Alkitab mencatat dia memberitakan Injil kepada roh-roh yang sudah meninggal sejak zaman Nuh. Sekali lagi saya katakan, yang bisa memberitakan Injil itu hanya Yesus Kristus ketika dia ada di dalam alam maut selama 3 hari. Kalau Yunus berada di dalam perut ikan selama 3 hari, apa yang dia kerjakan? Dia mengucap syukur kepada Allah. Ya.
doa ucapan syukur yang dia naikkan kepada Tuhan. Itu yang bisa menyelamatkan dia. Tuhan hatinya tergerak untuk mengeluarkan Yunus dari dalam perut ikan, karena Yunus berdoa mengucap syukur selama 3 hari. Tidak ada doa yang lain, saudara. Tapi Yesus selama 3 hari dia memberitakan Injil. Sekali lagi saya katakan, yang bisa memberitakan Injil hanya Yesus. Kalau ada orang sekarang yang bisa memberitakan Injil, saya mau katakan itu hanya sensasi. Kenapa saya katakan sensasi? Rasul-rasul saja tidak bisa. Petrus saja tidak bisa, tidak pernah. Paulus saja tidak pernah. Dia memberitakan Injil kepada orang-orang yang sudah mati. Bagaimana orang sekarang bisa memberitakan Injil kepada orang yang sudah mati? Tidak mungkin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekarang saya mau beritahukan, yang masih hidup saja masih banyak yang belum mendengar berita Injil. Gak usah cari-cari yang sudah mati deh. Yang sudah mati sudah, itu urusan orang yang mati. Tuhan Yesus mengatakan orang mati biarlah dikubur orang yang mati. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara, marilah kita yang masih hidup beritakan kabar baik. Apakah Injil itu? Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Soal percaya dan tidak, itu masalah pribadi. Gak usah dipermasalahkan, gak usah diperguncingkan. Yang Tuhan kehendaki, Alkitab mengatakan bahwa Injil Kerajaan akan diberitakan sampai ke ujung bumi. Dan itu baru menjadi kesaksian. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang mau kita beritakan? Tidak lain, Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Itu adalah tugas dan tanggung jawab saudara dan saya. Tapi untuk berita Injil yang disampaikan kepada orang-orang yang sudah mati, itu adalah hak Tuhan pribadi. Bukan hak saudara, bukan hak saya. Saudara dan saya tidak bisa mengambil haknya Tuhan. Hanya Yesus yang bisa memberitakan. Sekali lagi saya katakan. Pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kepada Bapak Ibu Saudara, mari. Karena Yesus sudah tergantung di atas kayu salib Golgota untuk menebus, menyelamatkan setiap orang yang percaya. Paskah itu artinya dilepaskan, diluputkan dari maut. Diluputkan dari maut itu artinya Paskah. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi saya katakan, marilah kita mau diluputkan dari maut. Di dalam Roma pasal 8 ayat 1 dan 2 dikatakan dengan jelas, barang siapa yang ada di dalam Kristus Yesus sudah tidak ada penghukuman, karena Roh setelah membebaskan, memerdekakan dari kuasa dosa dan kuasa maut. Kalau Bapak Ibu Saudara hari ini sudah menerima, sudah dibebaskan dari kuasa dosa dan kuasa maut, ayo kita beritakan kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita, dan pastikan bahwa saudara dan saya sudah dibebaskan dari kuasa dosa dan kuasa maut. Beritakan Injil kepada siapapun kita. Setidak-tidaknya kehidupan kita
itu mewarnai Injil, sehingga kita dapat dibaca bahwa kita adalah Injil yang hidup. Injil yang hidup yang dapat dibaca oleh setiap orang. Kalau Paulus mengatakan ternyata kamu adalah suratan Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Dan pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, saya mengajak, marilah kita bersama-sama. Ya, saya akan bacakan dalam ayat yang terakhir, dikatakan demikian. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara dan saya sudah diselamatkan. Kalau Nuh diselamatkan dari air bah karena kasih karunia, Nuh mempersiapkan diri membuat sebuah bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Sekarang saudara dan saya waktunya untuk mempersiapkan diri untuk menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh baptisan Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita sama-sama berdoa dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kasih dan anugerahnya menyertai kita semua. Pastikan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Khususnya hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya adalah orang-orang yang percaya, orang-orang diselamatkan oleh Injil. Dalam nama Tuhan Yesus mari kita berdoa. Segala puji hormat dan syukur kami naikkan ke hadapan Tuhan Allah yang maha tinggi, Allah yang maha besar, Allah yang di dalam Yesus Kristus. Kasih dan anugerah-Mu terus menyertai kami, memberkati kami, mengutuskan kami, agar kami layak untuk menjadi orang-orang yang dapat memberitakan kabar baik-Mu. Injil-Mu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kalau Engkau pernah turun ke bumi dan ke dalam maut untuk memberitakan Injil kepada mereka. Oleh karena itu Bapa, pakailah kami semua untuk menjadi pemberita Injil-Mu Bapa. Biar kehidupan kami dapat dibaca oleh banyak orang. Pada dalam kehidupan kami ada Injil, kekuatan Allah yang menyelamatkan. Terima kasih Bapa di surga, memberkati setiap orang yang mendengar firman-Mu hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.